Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Mahmudah. Pada hari ini tentunya kita akan semakin memahami ya, ternyata ketika kita membuat skripsi banyak yang harus kita persiapkan. Ya, hari ini saya akan melanjutkan untuk pengujian instrumen ya. Jadi instrumen yang konsentrasinya SDM, pemasaran ya, ada yang mengambil misalnya prodi pendidikan atau kesehatan masyarakat yang membutuhkan instrumen berupa kuesioner ya kan, karena instrumen penelitian kan berbeda-beda. Nah, tentunya kita akan menguji kuesionernya sebelum kuesioner itu untuk ditetapkan sebagai instrumen penelitian kita. Ya, bahwa dalam pengujian instrumen penelitian yaitu uji validitas dan reliabilitas ya. Kita paham, kita melanjutkan kalau kemarin mungkin saya ada kesalahan ya. Jadi ketika dikatakan valid itu apabila R hitung lebih besar daripada R product moment ya, atau bisa juga R kritis. R kritis itu 0,3. Nah, misal contohnya nih, R hitungnya 0,201 dengan nilai jumlah respondennya kan 100 ya. Berarti R product moment dengan N100 itu adalah 0,195. Maka kesimpulannya hasilnya adalah valid. Tapi ya, rumusnya kan apabila R hitungnya lebih besar. Nah, ketika R hitungnya lebih kecil ya, jadi R hitungnya 0,119. Berarti lebih kecil daripada R product momennya karena R product momennya kan 0,195. Berarti hasilnya tidak valid ya. Ingat, ini mungkin kita pahami benar bahwa dikatakan valid apabila R hitung lebih besar daripada R product moment. Tapi ketika R hitungnya kecil dari R product momennya atau bisa juga disebut R tabel ya, maka hasilnya tidak valid ya. Jadi ini saya akan disinilah inti dari pengujian instrumen kita ya. Jadi R hitung dari mana? R hitung itu dari olahan SPSS ya. Jadi yang namanya hitung-hitung, R hitung, alfa hitung itu uji reliabilitas. Ingat, reliabilitas, bukan rea ya, reliabilitas bukan, tapi reliabilitas ya. Jadi setelah ada pengujian validitas kan ada uji reliabilitas. Jadi dipahami ya bahwa diuji validitas seperti ini, yaitu R hitungnya lebih besar daripada R product moment atau bisa juga disebut R tabel ya, atau bisa juga langsung dengan R kritisnya 0,3. Nah, ini menurut pakar Medlit ya, Pak Masrun ini 0,3. Nah, kita terserah mau pakai R product moment berarti melihat tabel R product moment ya, atau bisa langsung R kritis. Ya, jadi kalau lebih kecil berarti hasilnya tidak valid. Nah, jadi angka-angka ini semua dari mana? Dari jawaban responden. Ya, jawaban responden itu kita bisa melihat dari Excel yang kita buat. Ya, jadi angka-angkanya dari jawaban responden. Ini jawaban respondennya. Ya, jawaban responden inilah yang yang di
masukkan ya dianalisis di SPSS ini ya. Jadi 1 sampai 10 sampai jumlah responden yang ada ini ya. Ini jadi kalau ada pertanyaan ini Excel ini apa? Jangan Anda tidak bisa jawab, kan yang Anda yang buat. Jadi ini adalah jawaban respondennya. Ya, kita masukkan ya. Kemarin kan sudah ya kita latihan untuk olahannya, tapi nanti akan paparkan lebih dalam lagi. Ya, jadi di Excel inilah untuk jawaban respondennya dari X1-nya. Ini X1 benar. Ya, ini X1-nya, kemudian X2-nya, X3, Y ya. Kemudian kita gabung ya kan. Kita gabung ada XY-nya. Nah, jadi dari XY inilah yang nantinya akan kita olah untuk diuji regresi. Ya, jadi kita buat seperti ini. Ini namanya jawaban responden. Jadi dipahami dulu ya. Oke, nah itu dari pengujian validitas dan reliabilitas rentetannya seperti itu. Nah sekarang kita lihat di pengujiannya. Ya, di pengujian tentunya kan ada yang valid dan tidak valid. Ya, kalau kita lihat di sini, ini intinya kan kemarin ya, intinya kemarin kita lihat di di reliability ya, reliability statistik. Ini 0, bacanya 0,0879 ya kan, memiliki apa? Lebih besar daripada alfa ansofnya 0,600 atau 0,6 ya, paham ya? Ini kita ngulang saja di tahap 1. Kemudian di Cronbach alpha ini, Cronbach alpha if item deleted sama ini adalah hasil uji reliabilitas ya. Kemudian di corrected item total correlation adalah hasil uji validitas atau R hitung. Ini R hitung, corrected ini ya, diuji validitas adalah R hitungnya. Di Cronbach alpha adalah alfa hitungnya atau uji reliabilitas ya. Jadi Anda pahami di sini ini pengujiannya seperti ini. Ya. Oke, jadi pahami bahwa kita tentunya menguji itu kan untuk menghantarkan di penelitian ya. Jadi uji instrumen itu kan penting. Basicnya sebuah penelitian itu ada di instrumennya. Bagaimana kita akan meneliti kalau tidak ada instrumennya? Ya kan? Jadi instrumen itu sangat penting, urgensinya sebuah penelitian di instrumen penelitiannya ya. Bahannya kalau seperti Anda mau buat roti, kok tidak ada tepungnya ya kan? Tidak ada tepungnya, bagaimana akan buat roti gitu? Atau tidak ada bahan baku utamanya. Nah, bahan baku utamanya adalah dalam penelitian adalah instrumennya. Itu ya. Jadi dipahami mudah banget ya. Kita akan melihat bahwa dalam menyusun instrumen tentunya kan harus berdasarkan apa? Dari indikator variabelnya. Ya, nah ini kita lihat lagi ada apa hasil ya, hasil uji validitas dan reliabilitas. Ini di bawah tadi saya ini Bu ada scale statistik. Nah scale statistik tinggal Anda nanti di bab 4-nya aja nilai main 25.4450 Anda sebutkan saja. Ya, nilai main 25.4450 dengan nilai varians 78,510 ya dengan standar deviasi 8,8 sekian-sekian ya. Jadi mainnya 25,4450 ya. Ini disebutkan saja di bab 4-nya itu ya. Jadi jangan lupa di bab 4-nya bisa tinggal membaca saja. Ya, itu. Jadi inti dari uji validitas dan reliabilitas adalah pengujian instrumen ya yang biasanya yang memang
kalau diuji validitas reliabilitas itu instrumennya berupa kuesioner. Jadi berbeda-beda ya. Bu, kalau untuk uji validitas reliabilitas yang instrumennya bukan kuesioner bagaimana? Ya, kalau yang bukan kuesioner nanti saya akan bahas selanjutnya. Ya, instrumen kan berbeda-beda. Nah, sekarang saya akan memberi contoh ya, memberi contoh yang tidak valid ya, hasil yang tidak valid seperti apa. Dikatakan bahwa hasil yang tidak valid apabila nilai R hitungnya yaitu corrected item total correlation-nya itu di bawah apa? Di bawah nilai R produk momennya ya, nilai R produk momennya. Ini jumlah N-nya berapa? Jumlah N-nya 84 ya. Jumlah N-nya 84, Bu. Nah, sekarang kita lihat jumlah N 84, nilai R produk momennya berapa? Kita lihat ya. Nah, ini. Nilai R produk momennya berapa? 84. Sekarang kita cari. Nah, di sini Bu, adanya 80 sama 85. Kalau 84 berarti kan belum ini ya, belum ke 85. Kita bisa mencari di apa namanya 0,213 atau 80. Kalau 84 kan berarti masih di apa namanya, kita ambil ininya 80 ya. Berarti saya ambil 80, Bu. Oke, nggak apa-apa ya. 80 dasarnya karena belum di atas 85 ya. Jadi Anda ambil 80 berarti berapa? 0,220. Ya, jadi nilai R produk momennya dari 84 0,220 atau 0,220 ya. Baru 220 ini kita masukkan tadi kan di kitab yang tadi yang apa namanya yang tidak valid ya, yang tidak valid. Jadi di sini 190 berarti R hitungnya 190 lebih kecil dari 0,220 berarti hasilnya tidak valid ya. Jadi kalau kita melihat di sini kan R hitungnya 0, ya 0,190 tadi R produk momennya kan 220. Oke, kita masukkan ya. Jadi sudah jelas di ininya tidak valid. Nah, kalau tidak valid bagaimana Bu? Ya berarti tidak dijadikan instrumen penelitian ya. Tadi nilainya ini ya tadi 190 data tadi ya hasil output SPSS-nya 190 dengan lebih kecil ternyata dari 220 dengan asumsi dengan N produk momennya tadi adalah 84 ya. 84 itu adalah 0,220. Berarti hasilnya apa? Tidak valid ya. Jadi tadi dari output SPSS-nya berupa apa namanya uji validitas ternyata R hitungnya 0,190 lebih kecil daripada 0,220 berarti hasilnya apa? Tidak valid ya. Dengan tadi jumlah respondennya 84 orang. Ya, ini apa dari hasil pengujiannya. Nah, di hasil uji reliabilitasnya reliable. Semua dari misal apa namanya jumlah respondennya reliable, tapi ini tidak valid. Bagaimana, Bu? Ya, berarti yang tidak valid itu tidak dijadikan apa? Ya, jadi hasilnya rekomendasinya Anda apa? Berarti rekomendasinya ya hanya berapa butir?
Jadi hanya dari berapa tadi ya? 8 ya. Dari 8 butir. 8 butir pertanyaan hanya 7 ya, 7 butir yang dijadikan instrumen penelitian. Ya, rekomendasinya saya warnanya jangan merah. Oke, ini ya. Jadi rekomendasinya dari 8 butir pertanyaan, hanya 7 butir yang dijadikan apa? Instrumen penelitian. Jadi kita tahu, oh ternyata tidak validnya apa namanya 1, berarti hanya jumlah itu saja gitu. Nah Bu, kalau ini tadi kan jumlah butirnya berapa? Oh ada 10 Bu, berarti kalau 10 hanya 9 ya, hanya 9 yang dijadikan instrumen penelitian ya. Kita lihat tadi berapa. Dan ininya yang tidak valid ya. Jadi kita lihat datanya yang tidak valid. Bu, ada 10 ya. Kalau ada 10 berarti ini kan Y ya. Jadi di variabel Y ada 10 butir pertanyaan atau 10 item untuk instrumen penelitian di variabel Y. Ada 1 butir tidak valid ya. Corrected item total correlation R hitungnya di Y2 tidak valid. Maka apa? Tidak dijadikan instrumen penelitian. Dikatakan tidak valid kenapa? Karena R hitungnya lebih kecil daripada R product moment. R product momennya 220 karena jumlah sampelnya kan 84. Nah, Cronbach alpha nilai reliabilitasnya reliabel semua, Bu. Ya, tapi kita berpedoman pada apa? Uji validitasnya. Walaupun hasilnya reliable ya, tapi instrumen kuesioner itu tidak dijadikan instrumen karena tidak valid ya. Jadi pedomannya ada di uji validitasnya. Anda tidak usah bingung-bingung ya. Jadi ini memang kalau kita lihat di sini reliabelnya seperti apa ya, kita bangun dari sini ya. Jadi hanya dari 10 butir tadi hanya 9 butir yang dijadikan instrumen penelitian. Nah, hasilnya kan sudah, waduh, pinter-pinter semua mahasiswa kita itu ya. Nah, baru kalau sudah seperti itu kita masukkan ke skripsi di bab 4-nya. Ya, di bab 4-nya seperti apa, Bu? Ya, kita masukkan saja di bab 4-nya. Ya, jadi di bab 4-nya Anda masukkan, sebentar saya ini kan, Anda di bab 4-nya masukkan ya. Jadi dimasukkan di sini ya. Anda cara ini Anda masukkan di sini dari tadi datanya tadi ya, di skripsi masukkan di sini. Jadi nilai R hitungnya, R hitung adalah diuji validitas ya. Jadi tadi di apa namanya? Corrected item total correlation-nya dimasukkan di sini. R product momennya 84 yang diambil ininya 0,84 tapi diambil 80 yang 80 jadi 0,213 tidak apa-apa. Jadi mengambilnya yang 80 ya. Jadi 0,213 hasilnya valid ya. Ini contoh jadi dari uji validitas X1-nya. Kemudian ini ada lagi ya, kita paparkan di sini. Ada. Nah, ya kan tadi di bagian bawah tinggal Anda di sini diuraikan ya. Diuraikan di apa namanya? Uji reliabilitas dilakukan dengan mencari alfa Cronbach ya. Kemudian nilai rata-ratanya mean itu dari sini ya.
dari sininya 43,9285 ya. Ini kemudian variansnya ya, deviasinya, jumlah itemnya ya. Ini contoh di pengisian di uji instrumennya ya. Kemudian reliabilitasnya sama ya. Reliabilitas juga sama. Ini ya, kita menyatakan di sininya reliabelnya ini ya, berapa ini? Ya, ini penelitian 2013, tapi hakikinya di uji validitas reliabilitas kan sama ya. Yang membedakan mungkin nanti di pedomannya, ya pedomannya kan akan berbeda-beda. Nah, ini diuji reliabilitasnya. Ya, diuji reliabilitas dengan Y-nya prestasi kerja pegawai ya, Y1 ya, itu hasilnya reliable semua ya, reliable semua dan tadi valid semua, maka berhak menjadi instrumen penelitian. Jadi dimasukkan di bab 4-nya seperti ini. Ya, jadi kita tinggal menyatakan di sini dari hasil analisis tersebut ternyata dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan variabel X1, X2, dan Y memiliki tingkat validitas yang tinggi sehingga bisa dijadikan instrumen penelitian. Ya, jadi valid semua ini hasilnya. Oke, ya, sepertinya cukup ya. Contoh-contoh ini akan mempermudah Anda dalam membuat skripsi ya di uji instrumen, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Nanti berikutnya akan saya contohkan untuk pengujian instrumen untuk konsentrasi keuangan ya, biar apa namanya pemahamannya matang ya. Oh, ternyata dalam pengujian seperti ini. Jadi kita tidak salah langkah ya, mempercepat juga untuk pembuatan skripsi Anda. Skripsi yang original adalah harapan kita semua ya. Jadi kita meminimasi plagiasi ya. Plagiasi wajar sedikit ya. Teori-teori kan dibangun juga dari kita mengambil dari Google, tapi bukan berarti plek sama ya. Diuji validitas reliabilitas murni dari kuesioner, instrumennya kita buat sendiri, kita sebar ke responden kita sendiri, hasilnya seperti ini ya, memang itu originalnya. Ya, baik, sampai di sini tentunya ini menjadi pembelajaran ya yang akan terus-menerus ya, terus-menerus, dan ini apa namanya, harapan saya terus semangat ya untuk selesaikan S1 Anda, selesaikan S2 Anda. Baik, sampai di sini, dan kalau ada pertanyaan silahkan bisa bertanya di komentar atau bisa email ya, atau di komentar tidak apa-apa, pasti akan saya jawab. Sampai di sini pertemuan kita kali ini di pengujian instrumen bagian 2 ya, dan kita akan bertemu di episode yang akan datang dengan materi-materi yang akan menguatkan pembuatan skripsi dan tesis Anda. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.